Cerita kita dimulai dengan sang pahlawan, Yuga, yang lagi kumpul di luar kastil Raja Iblis bareng party setianya. Sebelum menerobos masuk ke kastil, mereka semua saling bakar semangat dulu nih buat menghadapi pertempuran terakhir yang bakal epik banget. Gak lama kemudian, gerbang kastil terbuka, dan kelihatan tuh ada beberapa mata menyeramkan yang ngintip dari dalam. Pas party pahlawan masuk, mereka langsung disambut sama Jenderal Raja Iblis, Youki, yang dengan sombongnya ngerosting mereka karena dianggap terlalu lemah. Penyihir di party itu coba nyerang Yuki pakai ledakan energi, tapi Yuki nepis serangan itu gampang banget. Terus si pendekar pedang coba nyerang jarak dekat, tapi Yuki ngehindar dan nendang dia mundur. Akhirnya, penyihir pendukung kita Cecilia make mantra penguat ke Yuga, yang langsung luarin jurus pamungkasnya, Excalibur, ke arah Yuki. Yuki ngebales pakai mantra kegelapan tanpa air yang langsung beradu sama Excaliburnya si pahlawan. Setelah adu kekuatan yang sengit, Yuki berhasil ngalahin si pahlawan dan ngeratain seluruh party sendirian. Gila, OP banget nih orang. Sambil terkapar di tanah karena kalah telak, Yuga mikir, apa ini akhir dari perjalanannya bareng teman-temannya. Tapi setelah Yuga pingsan, Yuki malah mulai nyembuhin semua pahlawan yang udah dia kalahin tadi. Loh, kok baik? Ternyata dia sadar kalau si penyihir pendukung alias Cecilia itu cantik banget dan dia jadi salting gara-gara kecantikannya. Setelah beberapa saat, dia bawa para pahlawan itu ke penjara di dalam kastil. Di dalam, anak buah Yuki nanya apa mereka harus bunuh para pahlawan itu. Yuki malah kaget sendiri sama kehadiran anak buahnya. Jadilah semua anak buahnya nyindir dia karena ketahuan lagi mandangin Cecilia yang pingsan. Akhirnya Yuki ngehela napas dan nyuruh mereka buat buang para pahlawan di dekat desa manusia, sambil ngucapin selamat tinggal dengan berat hati ke gebetan malaikatnya itu. Sebulan kemudian Raja Iblis manggil Yuki ke ruangannya. Tangan kanannya Saikia nanya ke Yuki udah berapa kali dia harus ngadepin pahlawan yang balik lagi buat nantang. Yuki bilang kalau mereka udah nantang dia sebanyak 13 kali. Saikia jadi mikir kalau para pahlawan itu cuma sekumpulan orang lembah yang gak kapok-kapok dan gak bisa belajar dari pengalaman. Raja Iblis heran kenapa Yuki masih belum ngabisin nyawa si pahlawan. Sebagai jawaban, Yuki alasan kalau pahlawan menyedihkan kayak gitu gak pantas dapat perhatian dia. Dengar hal itu, Raja Iblis nyaranin biar anak buahnya aja yang ngurus tugas itu dan ngabisin para pahlawan menggantikan Yuki. Yuki yang kaget langsung mikir kalau pelayan-pelayannya yang lemah gak bakal punya kesempatan lawan kekuatan pahlawan. Dan karena dia juga gak mau si penyihir cantik Cecilia terluka, dia nawarin diri buat ngurus para pahlawan itu sendirian. Modus banget ya. Raja Iblis senyum diam-diam, setuju buat ngebiarin Yuki yang nanganin. Pas Yuki keluar dari ruang tahta dan balik ke kamarnya, dia sebenarnya khawatir sama nyawa si pahlawan. Dia juga tahu kalau cuma dia satu-satunya yang cukup kuat buat ngalahin para pahlawan tanpa membunuh mereka. Kalau bukan dia yang maju, para pahlawan itu sebenarnya cukup kuat buat bunuh Raja Iblis. Akhirnya, Yuki bingung harus ngapain selanjutnya, karena Raja Iblis bakal segera menguasai seluruh dunia. Besoknya, para pahlawan balik lagi ke kastil Raja Iblis. Setelah Yuki mukul mundur pendekar pedang dan Yuga, penyihir penyerang mereka, Manaka, coba nyerang balik pakai mantranya sendiri. Meskipun Yuki ngeblokir serangan bertubi-tubi awalnya, Manaka diam-diam ngeluarin gelombang serangan kedua pas Yuki lagi lengah. Tapi tetap aja, Yuki bisa bereaksi tepat waktu buat ngeblokir itu. Dan refleks secepat kilatnya bikin Manaka shock berat. Di sisi lain, Yuki lihat Cecilia lagi nyembuhin teman-temannya, yang bikin pipi Yuki jadi merah merona. Dia terus mulai ketawa dan ngejek para pahlawan karena usaha mereka yang sia-sia buat ngalahin dia. Tapi Yuga nolak buat nyerah dan make jurus Excalibur yang kuat banget buat ngehentiin dia. Sayangnya, Yuki bertahan dari serangan itu dengan gambang dan bilang ke para pahlawan kalau mereka nggak bakal bisa ngalahin dia. Yuga tetap nggak mau mundur, bilang kalau mereka nggak punya pilihan lain selain terus maju kalau mau ngalahin Raja Iblis yang jahat. Dengar itu, Yuki tiba-tiba nunjuk ke arah Cecilia dan bilang ke para pahlawan kalau mereka boleh lewat, asalkan mereka ninggalin Cecilia di situ. Yuga langsung nolak. Tapi Manaka nyaranin buat nerima tawaran Yuki. Manaka bilang kalau iblis kuat ini bisa bunuh mereka kapan aja dia mau. Jadi mending mereka terima kebaikannya dan nyelesain misi utama mereka. Yuga masih nolak buat ninggalin teman berharga mereka. Tapi pas momen itu, Cecilia angkat bicara dan bilang kalau dia rela buat ditinggal. Akhirnya, Yuga dan partinya maju terus, janji bakal balik buat jemput pendeta mereka setelah ngalahin Raja Iblis. Begitu mereka semua pergi, Cecilia nanya ke Yuki, kenapa dia nahan dia di situ. Karena mikir kalau Yuki masih mau berantem, Cecilia coba nyerang. Tapi anehnya, Yuki malah cepet-cepet nyerah dan coba negosiasi sama dia. Cecilia nanya kenapa dia repot-repot ngenalin diri kalau ujung-ujungnya mau bunuh dia juga.
Yuki jawab kalau dia beneran mau Cecilia mati, dia udah bakal ngelakuin itu dari awal banget. Akhirnya, Cecilia jadi lebih tenang dan nanya apa yang sebenarnya Yuki mau. Yuki ngumpulin keberaniannya dan ngaku kalau dia jatuh cinta pada pandangan pertama sama Cecilia. Terus terang-terangan bilang kalau dia mau pacaran sama Cecilia. Waduh, to the point banget. Cecilia benar-benar kaget setengah mati. Setelah mikir sebentar, dia nolak tawaran Yuki dengan sopan. Penolakannya itu bikin hati Yuki hancur berkeping-keping, sampai dia kehilangan semangat hidup. Cecilia mikir kalau Yuki cuma mau nipu dia, jadi dia coba nyerang Yuki lagi. Tapi karena Yuki bahkan gak niat buat bertahan, Cecilia ngentiin serangannya di tengah jalan. Yuki nyuruh dia buat lanjutin aja dan habisi dia, karena dia udah gak mau hidup lagi. Kena mental dia guys. Cecilia nggak percaya kalau dia bakal nyerah segampang itu. Jadi Yuki jelasin kalau dia udah terkurung di kastil Raja Iblis seumur hidupnya. Dia ngungkapin kalau dia cuma dibolehin keluar buat ngehancurin desa manusia. Padahal dia nggak pernah mau ngelakuin itu. Kaget, Cecilia nolak buat percaya sama dia. Bilang kalau semua iblis itu jahat. Yuki jelasin kalau biarpun tampangnya kayak iblis, dia sebenarnya reinkarnasi dari dunia lain. Cecilia jadi bingung. Terus Yuki bilang kalau dia sebenarnya manusia di dalam tubuh iblis. Cecilia sadar kalau Yuki pasti punya kekuatan luar biasa sebagai orang yang berinkarnasi. Jadi dia heran kenapa Yuki gak ngalahin Raja Iblis sendirian. Yuki jelasin kalau dia ngalahin Raja Iblis, dia bakal jadi pemimpin iblis berikutnya yang bakal maksa dia buat ngelakuin kekejaman ke umat manusia. Karena Yuki ngerasa gak berdaya, dia mikir bakal ngehabisin sisa hidupnya membusuk dengan menyedihkan di selnya. Tapi pas itulah dia ketemu Cecilia yang ngasih dia harapan kalau hidup itu layak diperjuangkan. Yuki mikir dia udah siap nyerah sama segalanya, karena harapan terakhirnya pun nolak dia. Tiba-tiba, Cecilia bilang kalau dia harus tetap hidup dan gunain kekuatan yang dia punya buat bantu umat manusia. Cecilia mikir kalau Yuki bisa punya tujuan lain dalam hidup dan nawarin bantuan buat bawa dia ke dunia luar. Beberapa hari kemudian, kerajaan Clearness ngadain perayaan buat para pahlawan atas kemenangan mereka ngelawan Raja Iblis. Raja Darts ngasih selamat ke semua pahlawan di hadapannya, karena udah ngelindungin dunia dari kejahatan besar. Dan ngumumin kalau kerajaan bakal ngadain perayaan selama 3 hari, buat ngehormatin mereka. Di luar kerajaan, Yuki nonton dari tempat tersembunyi, tahu kalau Cecilia tinggal di sana. Buat nyamar jadi manusia biasa, dia dengan nahan rasa sakit matahin tanduk iblisnya, dan masuk ke kerajaan. Totalitas banget demi cinta. Sementara itu, Manaka ngasih selamat ke Yuga atas kemenangan mereka, dan Yuga ngerasa seneng banget. Dia terus noleh ke Cecilia buat ngerayain, sadar kalau kemenangan mereka itu berkat dia, yang bikin Manaka jadi ngerasa dicuekin. Kasian Manaka. Gak lama kemudian, Yuki masuk ke gil petualang di kota itu buat daftar. Resepsionis yang males banget, Kaiman, ngehela napas dan ngeluarin formulir pendaftaran. Setelah Yuki tanda tangan formulirnya, Kaiman ngasih dia kartu guild dan jelasin kalau dia bakal mulai dari peringkat paling bawah yaitu F, yang bisa naik sampai peringkat S. Dia jelasin kalau Yuki bisa ambil misi buat naik pangkat, tapi biasanya butuh waktu sebulan penuh buat petualang mencapai peringkat E. Terus dia peringatin Yuki jangan sampai ilangin kartunya dan doain dia semoga beruntung. Setelah dapat kartunya, Yuki nyelesain segunung misi dan dapat cukup duit buat nyewa penginapan. Seminggu kemudian dia masuk ke guild lagi, di mana semua petualang lagi ngomongin soal petualang baru yang naik pangkat cepet banget alias gila-gilaan. Sementara itu, Yuki minta misi lagi ke Kaiman. Tapi resepsionis malas itu malah ngamuk karena dia lagi gak mau ngurus dokumen hari ini. Dan nyuruh Yuki ngomong sama mbak-mbak cantik di sebelahnya aja. Tapi Yuki nolak dan bilang kalau dia lebih suka ngabisin waktu sama Kaiman. Kocak banget. Ngesampingin hal itu, Kaiman nanya ke Yuki soal identitas aslinya. Karena dia tahu nggak ada orang normal yang bisa naik dari peringkat F ke D cuma dalam waktu 1 minggu. Yuki coba pura-pura gak tahu, jadi Kaiman ngehela napas, bilang kalau dia nggak bisa nuntut Yuki karena dia nggak ngelakuin hal ilegal. Pas banget saat itu, seorang cewek berjubah masuk dan minta Kaiman buat batalin misi-misinya Yuki. Kaget, Yuki sadar kalau cewek berjubah itu adalah Cecilia. Kaiman juga heran kenapa pendeta pahlawan datang ke guild. Jadi Cecilia nyuruh dia buat kecilin suaranya. Dia terus noleh ke Yuki dan ngajak dia ke rumahnya buat ngobrol 4 mata. Pas mereka naik kereta kudanya Cecilia, Yuki heran kenapa ada cewek yang ngajak dia ke rumah. Pas mereka sampai di rumah Cecilia, salah satu penjaga jadi curiga pas lihat Yuki turun dari kereta. Dia nodongin tombaknya ke Yuki dan nuntut buat tahu kenapa dia bareng sama Cecilia. Jadi Cecilia turun dan jelasin kalau Yuki itu temannya. Terus penjaga lain nyaret temannya itu pergi. Dan Cecilia bawa Yuki masuk buat ngeteh di sana. Dia minta maaf karena gak nemuin Yuki lebih cepat.
Tapi Yuki gak masalah. Dia cuma heran gimana Cecilia bisa nemuin dia di kota yang segede itu. Dan Cecilia jelasin kalau Yuki udah jadi populer banget di kota, setelah manjat sampai peringkat D dalam waktu singkat. Gara-gara itu, dia minta Yuki buat keluar dari guild petualang. Permintaan itu bikin Yuki bingung banget. Cecilia jelasin kalau setelah Yuga ngalahin Raja Iblis, negara-negara lain mulai perang proksi buat ngerebut kekuasaan. Dia ngungkapin kalau Yuga udah dapat banyak banget tawaran dari para penguasa, termasuk wanita, uang, dan semua kekuasaan yang bisa dia impikan. Walaupun Yuki ngerasa iri sama si pahlawan, dia juga sadar kalau negara-negara itu cuma mau manfaatin dia sebagai bidak. Cecilia terus nunjukin kalau dengan kekuatan luar biasanya, Yuki juga bakal narik perhatian serupa dari negara-negara yang mau manfaatin kekuatannya, karena dia bahkan lebih kuat dari si pahlawan. Dia takut kekuatan Yuki bakal disalahgunain buat nguasain dunia. Yuki ngerti kekhawatiran Cecilia, tapi dia juga ngingetin kalau dia punya tagihan yang harus dibayar. Realistis ya, butuh cuan. Cecilia nawarin buat ngepekerjain dia sendiri, tapi dia ngaku kalau dia gak punya uang yang sepadan sama waktunya Yuki. Dia terus mohon biar Yuki nerima tawarannya, tapi tiba-tiba Yuki nyuruh dia angkat kepala. Dengan pede dia nyatain kalaupun wanita paling cantik di dunia ditawarin ke dia gak bakal nerima, karena dia cuma punya mata buat Cecilia. Ini bikin Cecilia ketawa, dan Yuki jadi malu sendiri sama omongan gedenya. Gak lama, ibunya Cecilia, Sylvia, juga masuk ke ruangan. Dia minta maaf ke Yuki atas perilaku kasar penjaganya dan ngirim pelayannya, Sofia, buat ngehukum si penjaga. Begitu pelayannya pergi, Sylvia ngungkapin kalau putrinya udah dapat banyak tawaran pertunangan. Yuki kaget, karena bahkan pahlawan Yuga nyoba nembak Cecilia. Tapi Sylvia ngeyakinin dia kalau Cecilia nolak Yuga. Lihat reaksi Yuki yang gugup, Sylvia jadi penasaran apa dia juga naksir putrinya. Dia terus duduk bareng Yuki dan nanya apa dia mau nikah sama Cecilia. Kaget, Yuki mikir apa dia lagi dites, tapi Sylvia nyuruh dia buat jawab jujur aja. Terus dia geleng kepala, jelasin kalau dia udah pernah ditolak sama Cecilia. Pas Yuki jelasin kalau dia sekarang lagi nyoba bangun kehidupan yang stabil sebagai petualang biar bisa ngelamar Cecilia lagi, Sylvia nanya, apa dia nolak tawaran murah hatinya? Jadi Yuki bilang ke dia kalau dia bakal tetap ngehargain perasaannya Cecilia. Akhirnya, Sylvia setuju sama sikap Yuki dan jelasin kalau dia cuma ngetes buat lihat apa Yuki bakal langsung nyamber kesempatan itu, karena dia nggak bakal nikahin putrinya ke sembarang orang putus asa yang aneh. Dia ngerestuin Yuki dan ngebolehin dia buat main ke rumah mereka di masa depan. Lampu hijau dari calon mertua nih. Setelah itu, Cecilia bilang ke Yuki kalau ibunya mungkin tertarik sama dia. Walaupun Yuki masih ngerasa agak canggung sama ibunya, dia ngehargain kesempatan yang dikasih. Dia terus nanya apa dia boleh manggil Cecilia pakai nama depannya, dan Cecilia setuju manggil dia pakai nama depannya juga. Sebagai balasannya, Yuki yang kegirangan bersorak kenceng banget, ngerasa kalau dia udah satu langkah lebih dekat sama cewek yang dia cintai. Adegan berpindah ke tokoh utama kita, Yuki, yang terlihat sedang sibuk menghindari beberapa serangan yang dilancarkan oleh ayam-ayam yang telah berevolusi. Namun, ada satu momen ketika kesabarannya akhirnya habis juga. Lelah karena terus-terusan menghindar, dia memutuskan untuk menyerang sekaligus dan melancarkan pukulannya. Mengalahkan monster itu dengan kemudahan yang tidak masuk akal, seolah itu bukan masalah besar. Setelah beberapa saat, dia menyelesaikan misi itu tanpa kesulitan sama sekali dan sudah dalam perjalanan pulang. Dia teringat resepsionis guild bilang kalau misi ini bakal memakan waktu sekitar 1 minggu. Tapi dia berhasil menyelesaikannya cuma dalam 1 hari. Saat dia lengah, tiba-tiba dia diserang lagi. Meski begitu, dengan tenang dia menghindari 2 serangan dan meminta mereka berhenti. Lagi pula, dia sadar kalau mereka adalah teman-temannya sendiri. Dia meminta Sheke untuk menunggu sebentar. Membuat bocah itu terkejut, karena akhirnya bisa reuni dengan kaptennya. Sheke tadinya mengira Yuki hanyalah petualang biasa yang muncul untuk memburu iblis. Tak lama kemudian, dia menyadari kalau Happiness dan Juk juga baik-baik saja, yang membuatnya semakin terkejut. Duke bertanya kemana saja si bocah ini selama ini. Karena setelah kekalahan Raja Iblis, dia menghilang begitu saja. Tiba-tiba, semua orang jadi khawatir, membayangkan sesuatu yang gawat mungkin telah terjadi. Ditambah lagi, dia sekarang terlihat seperti manusia, jadi Duke mempertanyakan kemana perginya tanduk dan sayapnya. Yuki meminta waktu sebentar untuk menjawab semuanya dengan tenang. Shike menengahi, meminta sang kapten untuk mengerti bahwa Duke benar-benar mengkhawatirkannya sepanjang periode ini. Duke bersikeras agar dia menjelaskan sekarang juga apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, Yuki memutuskan untuk mengatakan yang sesungguhnya. Dia menjelaskan kalau dia sudah menyatakan perasaannya kepada sang pendeta dari Parti Pahlawan, Cecilia, tapi akhirnya ditolak. Setelah itu, dia memutuskan untuk menjadi petualang dan mulai hidup sebagai manusia.
Dia bilang kalau teman-temannya, jika mereka mau, juga bebas melakukan hal yang sama dan memilih jalan hidup mereka sendiri. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mau hidup mandiri. Jadi, mereka memutuskan untuk terus berada di sisi Yuki. Semua orang menunjukkan rasa penasaran dan ingin bertemu dengan orang yang dicintai Yuki. Yuki bilang itu tidak mungkin, karena dia sedang menyembunyikan identitas aslinya. Duke berkomentar, kalau begitu kasusnya, semua orang bisa melakukan hal yang sama, menyadari bahwa tidak banyak yang perlu didiskusikan. Yuki setuju, tapi meminta agar semua orang bersiap-siap. Adegan berpindah ke grup itu yang sedang bersiap menemui pujaan hati Yuki. Happiness terlihat sangat kesal pada Yuki, mengeluh karena Yuki mencabuti bulu-bulu dari tubuhnya, dan bertanya apa dia tidak merasa kasihan sama sekali. Yuki meminta maaf dan berjanji tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Happiness bilang dia sangat berharap Yuki benar-benar menyesal. Sementara teman-teman cowoknya malah bercanda menyuruh Happiness merobek kulit Yuki saat mereka duduk. Cecilia menyadari kalau mereka adalah mantan rekan Yuki, tapi merasa aneh karena mereka tidak terlihat seperti iblis. Yuki menjelaskan kalau Duke adalah dalahan, Happiness adalah harpi, dan Shike adalah manusia ikan. Duke sebenarnya ingin melepas kepalanya untuk membuktikannya, tapi kepalanya tersangkut di helm dan baju zirahnya. Yuki berkomentar kalau Duke memang selalu pendiam dan tidak pernah punya bakat jadi dulahan yang menyeramkan. Duke kemudian menjelaskan kalau di masa lalu dia sebenarnya tidak terlalu menyukai Yuki. Cecilia pun bertanya, apa alasannya? Duke menjawab kalau Yuki punya reputasi sebagai orang yang sangat tertutup. Bahkan ketika atasan mereka, Zekiel, memberi perintah untuk menyerang manusia, Yuki selalu saja punya alasan untuk menghindarinya. Seiring berjalannya waktu, Zekiel jadi lelah menghadapinya. Setelah itu, Yuki akhirnya dikirim ke pengasingan dan diserahkan kepada Duke. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Jadi Duke mencoba mengoreksi Yuki, tapi malah dikalahkan dengan kemudahan yang ekstrim. Sejak saat itulah, dia mulai menghormati dan menyukai kaptennya. Cecilia menyadari betapa mereka sangat peduli pada Yuki, dan Duke membenarkan kalau itu memang benar. Shike dan Happiness juga sangat mengaguminya. Ketika mereka bertanya kemana perginya dua teman lainnya itu, mereka menyimpulkan kalau Shike dan Happiness mungkin menuju ke mansion. Yuki memutuskan untuk mengejar mereka, karena bisa berbahaya kalau orang-orang tahu wujud asli mereka. Tiba-tiba, mereka menemukan Shike sedang tidur di pangkuan ibunya Cecilia. Sang ibu bertanya, apa bocah ini teman Yuki? Dan dia membenarkannya. Yuki bertanya, apa Shike membuat masalah? Tapi ibunya menjawab tidak, karena dia sangat suka anak-anak. Shike tadi cuma berlarian di taman. Sang ibu mengobrol dengannya sebentar, dan kemudian Sheka akhirnya ketiduran karena kelelahan. Cecilia bertanya, apa tidak ada gadis lain bersamanya? Dan ibunya menjawab ada, tapi Sofia sudah membawanya pergi. Adegan berpindah ke Happiness, yang ternyata malah menjadi pelayan. Tiba-tiba Yuki muncul dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Setelah mengetahui kalau dia adalah teman Yuki, wanita itu meminta maaf karena telah mempekerjakannya sebagai pelayan. Sofia menjelaskan kalau memang ada pelayan baru yang dijadwalkan wawancara hari itu. Yuki meminta Happiness ganti baju, tapi dia menolak, bilang kalau dia ingin terus jadi pelayan. Sebelum pergi, mereka memutuskan untuk berpamitan. Tapi saat itu ibunya Cecilia mendekat. Dia menjelaskan kalau putrinya, selain menjadi pendeta dan anggota Parti Pahlawan, juga punya koneksi dengan orang-orang penting. Besok dia akan menyuruh Cecilia mengambil hari libur dan ingin Yuki menghabiskan hari bersamanya. Keesokan harinya, Cecilia muncul dengan penampilan yang benar-benar berbeda, membuat Yuki terpesona. Cecilia menjelaskan kalau dia berdandan seperti itu untuk menyamar. Yuki berkomentar kalau pasti tidak mudah menjadi bagian dari Parti Pahlawan. Cecilia meminta maaf karena telah melibatkan Yuki dalam hal ini. Tapi Yuki bilang dia tidak keberatan dan ingin menikmati hari di sisinya. Keduanya menghabiskan hari dengan mengunjungi beberapa toko, membeli barang, dan makan bersama. Sampai mereka masuk ke toko aksesoris, di mana Cecilia terpesona oleh beberapa barang. Tiba-tiba pahlawan lain muncul dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana pada jam segini. Cecilia menjawab kalau dia cuma sedang jalan-jalan. Mereka bilang kalau mereka berdua, sang pahlawan Lloyd dan penyihir Alice, juga ada di sana dan bertanya apa Cecilia mau bergabung. Cecilia meminta maaf dan bilang kalau dia sudah ada yang menemani hari ini. Saat mereka mendekat, Lloyd merasa mengenali Yuki dari suatu tempat. Yuki buru-buru bilang kalau itu pasti salah orang. Meski begitu, sang pahlawan tetap mengajak Yuki ikut karena mereka mau ke tempat yang sama. Cecilia jadi kesal karena ini seharusnya kencan berdua dengan Yuki.
Setelah beberapa lama, Alice bertanya apa mereka berdua sedang kencan, dan Yuki yakin kalau memang begitu. Alice kemudian berharap hubungan mereka berdua berhasil, supaya sang pahlawan akhirnya menyerah mengejar Cecilia untuk selamanya. Cecilia masuk ke toko, dan Yuki teringat kalau Cecilia pernah menolak lamaran pernikahan sang pahlawan. Percaya kalau Lloyd mungkin masih punya perasaan padanya. Yuki memutuskan untuk membelikan hadiah buat Cecilia, sebagai ucapan terima kasih untuk hari yang mereka habiskan bersama. Tapi sang pahlawan mendengar semuanya, menyela di antara mereka, dan memutuskan untuk memilihkan hadiah buat mereka berdua. Yuki memilih barang yang sederhana, sementara sang pahlawan mengambil barang paling mahal di toko itu. Di tengah situasi ini, kacamata Cecilia jatuh ke tanah, mengungkapkan identitasnya. Orang-orang mengenali para pahlawan itu, dan berlarian ke arah mereka minta tanda tangan. Yuki akhirnya terdorong sampai jatuh ke tanah di tengah kekacauan itu. Dia bangkit dan mengejar Cecilia, tapi di jalan dia berpapasan dengan seseorang yang terlihat familiar baginya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Raven, mantan pendekar pedang dari Parti Pahlawan dan komandan kesatria saat ini. Setelah beberapa saat, Yuki ingat siapa dia. Dia memutuskan untuk membantunya, bilang kalau para pahlawan pergi ke arah lain, dan gadis-gadis itu akan segera menyusul. Yuki menarik Raven, dan keduanya mulai berlari supaya Raven tidak dikenali lagi. Menyadari kalau Raven tidak berniat berterima kasih, Yuki cuma menyuruhnya lebih hati-hati di masa depan. Meski begitu, pria itu memintanya menunggu sebentar lagi, dan pada saat itulah, Yuki sadar kalau Raven punya suara yang sangat melengking tinggi. Raven bertanya, dengan agak cemas, apa Yuki tidak akan mengejeknya karena suaranya itu? Yuki dengan tenang menjawab kalau dia tidak akan melakukan hal semacam itu. Raven terkejut, karena dia sadar Yuki adalah orang yang sangat berbeda. Orang lain mungkin sudah menertawakan suaranya, tapi Yuki tidak menunjukkan reaksi seperti itu. Yuki merespons dengan bilang kalau dia memang tidak bersikap begitu dan bersiap untuk pergi. Namun Raven memintanya menunggu sebentar lagi. Dia bertanya, apa mereka berdua bisa berteman? Pria itu jadi malu, karena hampir semua orang biasanya menertawakannya gara-gara suaranya, dan Yuki adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak melakukannya. Segera setelah itu, Yuki menerima tawaran tersebut, dan keduanya secara formal memperkenalkan diri satu sama lain. Meski begitu, Yuki sadar dia harus melanjutkan perjalanan dan berpamitan, meminta Raven untuk berhati-hati saat dia berjalan pergi. Yuki mulai bertanya-tanya kemana perginya Cecilia. Gadis itu ternyata juga sedang mencarinya, tapi malah menemukan anak terluka yang memanggil ibunya. Cecilia mendekat, menyembuhkan luka bocah itu, dan memutuskan untuk membantunya menemukan ibunya. Tak lama kemudian, Yuki muncul dan berhasil membuat bocah kecil itu tertawa, yang membuatnya tenang. Bersama-sama mereka mulai mencari ibu si anak. Di jalan, Yuki berkomentar kalau mungkin lebih baik mereka segera pergi, karena bisa saja mereka bertemu lebih banyak orang yang mengenali Cecilia. Adegan kemudian berpindah ke sang pahlawan yang juga sedang mencarinya. Dia berkomentar kalau dia berniat menemukannya, tapi Alice memintanya untuk pulang saja, karena dia yakin Cecilia sudah melakukan hal yang sama. Saat dia akhirnya menemukannya, sang pahlawan berbalik untuk memanggil rekannya, tapi akhirnya tidak lagi menemukan Cecilia di sana. Keesokan harinya, Yuki menerima kabar kalau Cecilia jadi sangat kelelahan setelah jalan-jalan bareng mereka. Dia meminta maaf, percaya kalau dialah yang bertanggung jawab sampai Cecilia masuk angin. Namun, ibunya Cecilia menjelaskan kalau itu bukan salahnya, tapi salah para pahlawan yang menyeret Cecilia ke dalam semua kekacauan itu. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa tahu, tapi Lloyd muncul bilang kalau dia ingin merawat Cecilia. Untungnya, Sofia berhasil menghentikan pemuda itu dan menyuruhnya pulang. Sang ibu kemudian bertanya, apa Yuki mau melihat keadaan putrinya. Saat masuk ke kamar, Cecilia jadi sangat malu terlihat dalam kondisi seperti itu. Yuki meminta maaf sekali lagi, bilang kalau semua ini salahnya. Cecilia menjawab, karena Yuki merasa bertanggung jawab, di hari liburnya yang berikutnya, Yuki harus menemaninya kemanapun dia ingin pergi. Setelah mendengar ini, Yuki jadi sangat malu dan mulai berpikir kalau itu terdengar seperti ajakan kencan. Yuki bilang kali ini dia akhirnya gagal, tapi lain kali dia tidak akan membuat kesalahan dan memintanya untuk segera sembuh. Pada saat itu, Sophia masuk ke kamar dan memintanya untuk tidak bicara terlalu keras. Lalu dia bilang kalau sudah waktunya Yuki pergi, karena dia sudah menghabiskan cukup banyak waktu bersama Cecilia. Saat dia pergi, Yuki akhirnya berpapasan dengan Raven lagi. Pria itu bertanya apa yang Yuki lakukan di sana, dan dia menjelaskan kalau dia dipanggil oleh Cecilia. Raven kemudian meminta bantuan, mengakui kalau dia jatuh cinta pada seorang gadis,
dan berniat menyatakan perasaannya, tapi merasa sangat malu karena suaranya. Yuki menyuruhnya jangan khawatir, bilang kalau Raven adalah orang yang karismatik dan pasti akan bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Saat menyadari kalau Raven ada di rumah Cecilia, Yuki mulai bertanya-tanya apakah Cecilia adalah gadis yang dicintai Raven. Saat menyadari bahwa orang yang dimaksud mungkin saja Cecilia, cowok itu langsung syok berat, dihantui ketakutan kalau dia malah mendukung saingan cintanya sendiri. Dia tahu Cecilia nggak bakal semudah itu menerima orang lain. Tapi karena cowok satunya lagi itu anggota parti pahlawan, ada kemungkinan sesuatu terjadi di antara mereka pas lagi misi. Mungkin mereka jadi makin dekat. Atau mungkin perasaan itu muncul begitu saja, tanpa butuh bukti apapun. Pikiran ini terus-menerus menghantui kepalanya dan gak mau pergi. Dia sadar kalau hal itu beneran kejadian. Dia bakal kehilangan cinta terbesar dalam hidupnya tanpa sempat sadar. Akhirnya, Yuki pulang ke rumah dengan lesu dan gak bertenaga sama sekali. Walaupun Yuki mencoba menghibur dan menyemangati dirinya sendiri, dia tetap gak bisa nemuin keberanian buat nembak orang yang dia suka. Nggak lama kemudian, Yuki memutuskan buat ngecek keadaan Cecilia. Dia ngobrol sama pelayan cewek di sana dan bilang kalau dia kangen sama Cecilia. Padahal dia baru saja pergi dari rumah cowok itu. Si pelayan mungkin mikir kalau Yuki itu orang yang lagi putus asa banget. Wanita itu cuma minta dia buat balik lagi lain hari, sambil ngejelasin kalau Cecilia lagi istirahat. Yuki lalu nanya apa Raven sempat muncul di sana, dan pelayannya jawab iya, bilang kalau Raven pergi nyusul Happiness. Di momen itu, Yuki langsung sadar kalau Raven naksir berat sama gadis itu. Segera setelah memutuskan buat ngecek keadaan temennya, Happiness nanya kenapa dia datang ke sana, dan Yuki ngejelasin kalau Raven tadi muncul buat nemuin dia. Dia bilang kalau Raven itu temennya dan nanya apa Raven udah nembak dia. Happiness jawab belak-belakan kalau mustahil buat mereka berdua bisa bersatu. Jawaban itu bikin Yuki kaget. Dia ngerti kalau Happiness nggak suka sama Raven, yang nggak banyak yang bisa dilakuin. Tapi, gadis itu menjelasin kalau masalahnya bukan cuma soal itu. Yuki coba nanya di mana mereka berdua ketemu, tapi Happiness malah balik badan dan pergi buat ngelanjutin kerjaannya. Dia mutusin kalau lebih baik balik lagi nanti. Yuki pulang ke rumah dan mutusin buat ngobrol sama teman-temannya soal Happiness dan Raven. Mereka nanya siapa itu Raven, dan Yuki menjelasin kalau dia bagian dari parti pahlawan. Gak lama kemudian, mereka ingat kalau mereka cuma pernah kalah pas ngelawan grup itu. Salah satu temannya nanya, kenapa Yuki ngenalin manusia ke Happiness, tapi dia jawab kalau dia nggak ngenalin siapa-siapa. Yuki tahu, kalaupun ada manusia yang nembak Happiness, dia nggak bakal bisa nerima itu, karena dia sendiri belum terlalu paham sama perasaannya. Harpy itu makhluk yang cantik banget, dan gara-gara itu mereka sering diburu dan ditangkap buat dijadiin budak. Manusia nggak pernah berhenti ngejar mereka, karena bulu-bulu mereka yang indah luar biasa. Happiness akhirnya gabung sama pasukan Raja Iblis justru gara-gara perburuan itu. Yuki ingat kalau hal itu emang benar adanya. Biarpun begitu, salah satu cowok di sana komentar kalau dia nggak mikir Happiness benci sama manusia. Dia sendiri jadi pelayan karena dia suka sama mansion itu, tempat di mana banyak manusia tinggal bareng. Yuki ngerti poinnya dan yakin kalau Duke mungkin khawatir, tapi dia minta Duke buat nggak terlalu cemas. Dia pikir Raven itu orang baik, dan Happiness harusnya bisa sadar hal itu sendiri. Besoknya, adegan pindah ke Yuki yang pergi ke guild. Pas masuk, dia sadar kalau Clayman gak ada di sana. Seorang wanita nyamperin dan nanya apa dia bukan bocah yang selalu ngobrol sama wakil Master Guild. Yuki nanya di mana orangnya. Wanita itu bilang dengan suara pelan kalau dia nggak bisa ngomongin itu secara terbuka demi reputasi guild, tapi ngejelasin kalau Clayman lagi dirawat di rumah sakit. Adegan berubah ke Yuki yang pergi ngejenguk dia. Pas masuk ke kamarnya, dia nanya apa yang terjadi. Pria itu ngejelasin kalau dia bikin istrinya marah besar. Itu hari ulang tahun pernikahan mereka, dan dia ngabisin seharian cuma buat milih kado. Gara-gara nggak bisa mutusin mau beli apa, dia ragu-ragu terus sampai akhirnya nggak beli apa-apa. Malah diusir dari toko, dan masih telat pula buat makan malam. Istrinya mikir kalau dia lupa total sama tanggal itu, dan begitulah kenapa semuanya jadi kacau kayak gini. Yuki yakin kalau dia itu orang baik. Pria itu cerita kalau istrinya adalah mantan petualang rank A, sama kayak dia dulu di masa lalu. Mereka berdua dulu ngebentuk duo terkenal yang dijuluki pasangan kebal dan apatis. Setelah nerima misi tingkat tinggi bareng, Yuki mutusin buat make sihir penyembuhannya buat bantu dia, tapi pria itu nolak, bilang kalau ini kesempatan emas biar istrinya ngerawat dia dengan penuh kasih sayang. Dia minta Yuki buat nggak ganggu momen spesial ini. Tiba-tiba, Sofia muncul di tempat itu dan langsung sadar kalau mereka berdua lagi ngomongin dia. Pas dipanggil sayang, dia ngejawab pakai tendangan ke kepala suaminya. Segera setelah mereka berdua keluar, Yuki nanya apa Cecilia udah mendingan. Dan Sofia jawab kalau demamnya udah turun dan dia lagi cuti kerja.
Yuki lalu nanya apa cewek beneran suka dikasih kado. Sofia jadi kesel dan nanya apa suaminya ngomong macam-macam. Tapi Yuki ngejelasin kalau dia cuma pengen berterima kasih sama Cecilia. Sofia bilang kalau itu sesuatu yang dikasih dari hati, Cecilia pasti bakal senang. Setelah ninggalin rumah sakit, Yuki mulai ngehayal gimana jadinya kalau dia sama Cecilia nikah. Gak lama kemudian, dia sadar kalau dia mikir kejauhan, ngebandingin segalanya sama dunia lamanya. Dia lalu mutusin buat ngunjungin Raven buat lihat gimana kabarnya. Pas masuk ke asrama Ksatria, dia lihat Raven secara fisik sehat-sehat aja, dan nanya apa semuanya baik-baik aja. Pas dipanggil namanya, gak ada respon. Tapi pas dia nyebut Happiness, Raven langsung bereaksi, dan nanya kok dia bisa tahu nama itu. Yuki ngejelasin kalau dia udah kenal Happiness lama banget, dan dia khawatir sama Raven. Dia nanya, gimana ceritanya mereka berdua bisa ketemu. Raven cerita kalau hari itu dia lagi patroli sendirian pas nemuin Happiness lagi dikejar sekelompok pria. Dia ngalahin salah satu dari mereka dengan gampang, dan sisanya sadar kalau dia itu Raven dari Parti Pahlawan. Jadi mereka langsung kabur setelah dia nyelamatkan gadis itu. Happiness berterima kasih sama dia, dan Raven bilang kalau itu cuma tugasnya. Pas dengar suaranya, gadis itu komentar kalau suaranya bagus. Dan di momen itulah, Raven jatuh cinta sama dia. Segera setelah gadis itu lari, Yuki ingat kalau Happiness pergi ke rumah Cecilia hari itu. Raven nanya kok dia bisa tahu, dan Yuki ngejelasin kalau dia ninggalin tanah airnya buat tinggal dekat sama orang yang dia cintai, berjuang sebagai petualang biar pantas buat orang itu. Raven bilang kalau Yuki itu luar biasa, tapi malah ngebandingin dirinya sendiri secara negatif, nyebut dirinya menyedihkan. Yuki nggak setuju, bilang kalau Happiness emang susah ngadepin cowok gara-gara trauma masa lalu, dan minta Raven buat gak maksa dia. Yuki yakin kalau masih terlalu dini buat nyerah dan ngajak Raven jalan bareng. Pas mereka masuk ke toko buat beli sesuatu untuk Cecilia, Raven ngabisin seluruh waktunya buat nyari sesuatu buat Happiness. Dia nemu bunga warna merah muda, dan Yuki mikir itu cocok banget buat dia. Tiba-tiba, seorang cewek dari Parti Pahlawan muncul. Dia sadar kalau Yuki lagi beli sesuatu buat Cecilia, dan Raven juga udah milih kado. Yuki sadar kalau mereka berdua jarang banget ngobrol satu sama lain. Cewek itu ngejelasin kalau pas pertama ketemu Raven, dia malah ngetawain cowok itu, tapi terus minta mereka cepet-cepet pergi dari situ. Pas nyampe di restoran, gak ada yang banyak ngomong pas lagi makan. Terus, cewek itu mutusin buat nyentil titik lemahnya Yuki, yaitu Cecilia. Dia nanya, udah sejauh mana hubungan mereka berdua? Yuki jawab dengan lesu kalau mereka belum kemana-mana, karena Cecilia dapat lamaran nikah dari orang-orang di seluruh dunia. Cewek itu ngingetin dia kalau sang pahlawan aja ditolak. Dia tahu ini karena si pahlawan gak berhenti gangguin Cecilia. Masuk kamar di waktu yang salah, ngacauin jadwal mandi, dan tersandung masuk ke situasi yang memalukan. Ditambah lagi, Yuga itu populer banget, sampai akhirnya malah bikin masalah pas perjalanan grup. Raven nanya apa dia mau saran cinta. Dia jawab bukan itu masalahnya, tapi Raven negasin kalau Yuki adalah orang yang bisa dipercaya. Akhirnya dia mutusin buat bicara. Gadis itu, Merah, ngejelasin kalau Yuga mulai benci sama dia gara-gara kejadian di masa lalu. Dia minta Yuki buat gak bilang ke siapa-siapa soal ini, dan Yuki janji bakal ngejaga rahasianya. Merah mulai cerita kalau pas misi tertentu, Parti Pahlawan dikalahin berkali-kali di dalam kastil Raja Iblis. Musuhnya bukan Raja Iblis itu sendiri, tapi Iblis yang bertanggung jawab ngelindungin pusat kastil, seseorang yang kuatnya nggak ngotak. Tiap kali mereka ngadepin lawan ini, mereka benar-benar dihancurin total. Tiap kali mereka kalah, mereka akhirnya dibawa ke desa terdekat. Di sana, bahkan luka yang paling parah pun diobati dengan hati-hati. Buat grup itu, hal tersebut benar-benar memalukan. Biarpun begitu, Yuga selalu bohong. Mereka bilang kalau mereka mundur demi keamanan setelah mendekati pusat kastil Raja Iblis. Karena Parti Pahlawan bawa harapan rakyat, segalanya harus dilakuin buat ngelindungin citra dan kehormatan Yuga. Kekalahan terus berulang, dan sumber daya yang dikasih sama guild mulai habis. Setelah titik itu, nggak ada lagi jalan buat putar balik. Saat itulah si Iblis ngasih tawaran kejam buat ngebiarin mereka lewat asalkan mereka ninggalin Cecilia di belakang. Merah sendirilah yang ngeyakinin grup buat nerima tawaran itu, maksa biar mereka ninggalin Cecilia, sementara mereka lanjut buat ngalahin Raja Iblis. Karena dia ngambil keputusan sekeras itu, Yuga nggak pernah bisa maafin dia. Merah ngejelasin kalau Yuga nggak pernah ngomong ini secara terbuka, dan selalu bertindak seolah semuanya baik-baik aja, tetap masang sikap ceria. Tapi dia bisa ngerasain dendam yang tersembunyi di dalam hati Yuga. Gadis itu yakin kalau bahkan Yuki mungkin bakal benci dia gara-gara hal ini. Raven motong pembicaraan, minta Yuki buat gak benci sama Merah.
bilang kalau dia juga nanggung rasa bersalah karena nggak ngungkapin pendapatnya saat itu. Segera setelah itu, dia minta maaf dalam diam. Yuki juga ngerasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Yuki nanya, apa dia udah ngasih tahu Cecilia soal perasaan dia yang sebenarnya. Mira jawab kalau dia nggak bisa karena ngerasa terlalu malu buat ngomong hal kayak gitu. Buat dia, segalanya jadi terlalu rumit setelah ninggalin Cecilia di belakang. Dia yakin kalau dia nggak bakal pernah dapat maaf. Yuki nanya apa dia niat ngebiarin suasana aneh ini lanjut selamanya dan minta dia buat mikirin lagi baik-baik. Setelah itu, gadis itu pamit dan pergi, ninggalin Raven yang karena nggak puas sama gimana semuanya berakhir, mutusin buat ngejar happiness. Pas dia nyampe di mansion, Duke muncul di hadapannya dan bilang kalau dia nggak bakal nyerahin temennya ke seorang pengecut. Raven jawab kalau dia cuma mau ngobrol. Duke ngejinin, tapi negasin kalau dia nggak bakal terima kalau Raven bikin dia nangis. Setelah itu Duke ngejelasin ke Yuki kalau semuanya tadi nggak lebih dari ujian buat ngenilai cowok itu. Raven gamperin happiness, nyerahin kado yang dia beli, dan minta biar mereka berdua jadi teman. Sambil malu-malu, gadis itu nerima permintaan pertemanan tersebut. Beberapa hari berlalu dan Yuki rasanya sudah hampir mati bosan, atau lebih tepatnya mati rindu, karena dia belum bisa bertemu Cecilia. Sudah hampir 1 minggu ini, setelah kondisinya membaik, Cecilia sibuk berkeliling mengunjungi warga desa untuk menyembuhkan mereka yang terluka dan sakit. Anggota parti pahlawan lainnya juga lumayan sibuk. Raven menjalankan tugasnya sebagai kesatria, Captain Mikana sibuk sebagai penyihir kerajaan, dan Yuga mengambil banyak misi pembasmian monster serta tugas diplomatik. Tapi di sisi lain, Yuki malah tidak melakukan apa-apa alias gabut total. Tepat saat itu, Happiness mengetuk pintu rumah Yuki dan bilang kalau dia datang untuk menyampaikan sebuah pesan. Rupanya, Cecilia mengutus Happiness untuk memberitahu Yuki kalau dia bakal pulang sore ini. Yang artinya, Yuki akhirnya bisa bertemu pujaan hatinya lagi. Dia senang bukan main, karena ini adalah kesempatan emas buat memberikan kalung yang sudah dia beli. Mengingat, dia gagal memberikan hadiah itu di kesempatan sebelumnya. Akan tetapi, saat dia sedang berjalan menyusuri jalanan, seorang nenek peramal antah berantah memanggilnya dan bilang kalau Yuki bakal mengalami nasib paling sial yang bisa dibayangkan hari ini. Harusnya sih ini bikin khawatir, tapi Yuki menganggap itu cuma modus penipuan doang dan lanjut menjalani harinya. Lagi pula, kalau dia sedang dalam perjalanan menemui Cecilia, mana mungkin ada hal buruk terjadi kan? Pertama, Yuki mampir ke salah satu toko roti lokal buat beli oleh-oleh untuk Cecilia. Tapi ibu-ibu yang biasanya jaga toko ternyata sedang libur, jadi dia minta tolong adiknya yang cowok buat jaga toko. Dan si adik ini sepertinya terlalu bersemangat. Situasinya jadi lumayan canggung buat Yuki. Jadi dia cuma memesan beberapa kue mangkuk alias cupcake dan langsung cabut dari sana. Tapi saat lanjut jalan, dia baru sadar kalau semua cupcake-nya penyek gara-gara diremas otot kekar si abang toko roti tadi. Maksudnya sih rasanya tetap enak, tapi tetap saja sial banget karena cuma pesanan dia yang nasibnya begitu. Beberapa kejadian apes lainnya menimpa Yuki dalam perjalanan ke rumah Cecilia, kayak dia yang gak sengaja menabrak pria berbadan besar. Dia juga hampir menginjak kotoran anjing di tengah jalan, terus ada bocah yang menabraknya sampai daging bawaan si bocah jatuh ke tanah. Sebenarnya Yuki bisa saja cuek dan ninggalin bocah itu, tapi dia terlalu baik buat tega begitu. Jadi dia menawarkan diri buat membelikan daging baru supaya si bocah berhenti menangis. Padahal itu bukan salah Yuki sama sekali. Sejauh ini sih cuma kesialan-kesialan kecil yang terjadi. Tapi nasib Yuki makin lama makin suram. Karena sesaat kemudian dompetnya dicopet orang. Mungkin orang lain bakal pasrah saja. Tapi Yuki nggak rela duit hasil jeripayahnya hilang begitu saja. Jadi dia pakai sedikit kekuatannya buat mengejar si pencopet dan menghajar dia sampai babak belur. Tindakan Yuki sebenarnya sah-sah saja di sini. Tapi sayangnya Yuga kebetulan ada di dekat situ, dan yang dia lihat cuma Yuki yang lagi nendangin orang sampai terkapar, lalu mengambil kantong uangnya. Yuki mencoba menjelaskan kalau ini cuma salah paham, tapi Yuga nggak percaya sama sekali. Jadi dia mulai menyerang Yuga dan memaksanya menyerah. Sebenarnya, Yuki bisa banget menghajar Yuga kalau dia mau, tapi itu bakal membongkar penyamarannya sebagai manusia biasa, jadi dia memutuskan buat kabur saja. Sayangnya, rencana itu gagal total, karena jalannya langsung diblokir oleh sepasukan kesatria. Dan kalau dia nekat melawan buat kabur, itu cuma bakal bikin masalah makin runyam ke depannya. Jadi, Yuki akhirnya memilih untuk menyerah. Dia dijebloskan ke penjara atas kejahatan yang dituduhkan padanya. Dan dia mulai berpikir kalau si peramal tadi mungkin benar soal nasib sialnya hari ini. Meski begitu, nggak semuanya buruk, karena dia masih punya teman-teman yang peduli. Dan tak lama kemudian, Duke muncul buat menjenguknya. Duke baru saja direkrut oleh kesatria kerajaan beberapa hari yang lalu. Dan dia merasa lucu melihat Yuki sudah kena masalah secepat ini. Yuki membela diri kalau dia nggak salah apa-apa. Tapi Duke sebenarnya sudah tahu itu.
dan dia bilang ke Yuki kalau gak perlu khawatir. Raven sudah mendengar soal kejadian ini, dan dia sedang menyelidikinya sekarang. Jadi tinggal masalah waktu saja sampai semuanya beres. Tepat saat itu, ksatria lain, Airin, datang dan memberitahu Yuki kalau dia sudah dinyatakan bersih dari segala tuduhan dan bebas buat pergi. Yuki lega mendengarnya. Tapi kemudian Airin bilang kalau Yuga rupanya ingin bertemu dengannya untuk minta maaf. Dan itu adalah hal terakhir yang disangka Yuki bakal dia dengar. Kemudian, Yuki bertemu Yuga di sebuah restoran, dan Yuga benar-benar minta maaf dengan tulus atas semua masalah yang dia sebabkan. Jadi, sebagai ganti ruginya, dia mentraktir Yuki makan besar. Yuki sampai silau melihat kepolosan yang terpancar dari Yuga. Dan jelas banget kalau si pahlawan ini nggak punya niat jahat. Jadi dia menerima tawaran itu. Dan setelah makanannya habis dilahap, Yuga mulai basa-basi. Pertama dia bilang kalau dia nggak tahu Yuki berteman dengan Raven, dan meskipun waktu itu dia nggak mengenali Yuki, sekarang setelah ngobrol, dia baru sadar kalau Yuki adalah orang yang sama yang jalan bareng Cecilia waktu itu. Ngomong-ngomong soal itu, dia tanya ke Yuki apa hubungannya dengan Cecilia, dan Yuki dengan tenang menjawab kalau mereka berdua masih cuma teman, yang bikin Yuga lega mendengarnya. Tapi kemudian dia bilang ingin minta saran dari Yuki. Dia ingin tahu caranya biar bisa akrab sama Cecilia. Dan jujur saja, itu topik yang paling malas dibahas Yuki sama Yuga. Dia bilang ke Yuga kalau dia dan Cecilia baru saja berteman. Jadi kalau butuh saran soal cara akrab, mending tanya ke orang yang sudah kenal Cecilia jauh lebih lama. Contohnya Mikana. Tapi Yuga bilang dia nggak bisa minta saran ke Mikana karena dia yakin Mikana membenci Cecilia. Yugi kaget mendengarnya dan bertanya apa Mikana sendiri yang bilang begitu. Tapi Yuga bilang bukan begitu kasusnya. Dia cuma tahu kalau Mikana nggak suka sama Cecilia. Dia mengungkapkan kalau saat pertempuran terakhir, Mikana yang meyakinkan tim untuk meninggalkan Cecilia. Dan gak mungkin Mikana melakukan itu kalau dia nggak benci sama Cecilia. Yuki merasa nggak adil bagi Yuga untuk berasumsi soal niat Mikana, padahal dia belum ngomong langsung ke orangnya. Dia bilang Mikana sebenarnya sama sedihnya dengan yang lain soal meninggalkan Cecilia karena dia menangis sepanjang waktu. Tapi Yuga malah balik tanya, kok Yuki bisa tahu hal itu padahal dia nggak ada di sana? Yuki jelas nggak bisa membocorkan fakta kalau dia adalah iblis yang mereka lawan waktu itu. Jadi dia bikin Yuga melupakan topik itu dengan penjelasan yang sangat meyakinkan. Percaya aja deh sama gue bro. Yuga nggak menanyai Yuki lebih jauh, tapi dia menolak menerima kalau Mikana nggak bersalah. Karena kalau bukan salah Mikana, berarti itu salah dia sendiri. Dan dia nggak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri karena sudah menelantarkan Cecilia. Yuki menasihatinya buat berhenti melimpahkan kesalahan ke teman-temannya. Karena kalau dia nggak bisa bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, dia nggak pantas menyebut dirinya seorang pahlawan. Yuga tiba-tiba menangis terseduh-seduh, dan Yuki sempat mikir, jangan-jangan bentakannya tadi terlalu keras. Tapi ternyata, kata-kata Yuki benar-benar membantu Yuga menyadari di mana letak kesalahannya. Mikana sudah jadi teman masa kecilnya selama bertahun-tahun, dan dia selalu ada di sisinya buat mendukung, bahkan sejak dia jadi pahlawan. Tapi dia malah nggak bisa mempercayai Mikana, dan memilih percaya kalau temannya itu menelantarkan Cecilia karena benci. Dia bingung gimana caranya memperbaiki hubungan mereka berdua. Yuki bilang dia tinggal minta maaf saja karena Mikana jelas masih peduli padanya. Dan biarpun mungkin bakal dimarahi sedikit, Mikana pasti bakal memaafkannya. Yuga senang banget dan bilang mau minta maaf sekarang juga, tapi dia terlalu gugup buat pergi sendiri. Jadi dia minta Yuki dan Raven buat ikut juga. Mereka akhirnya sampai di rumah Mikana, tapi Yuki agak kesal karena dia terseret ke rute yang panjang banget, padahal dia cuma ingin mengunjungi Cecilia hari ini. Yuga bilang dia cuma butuh dukungan moral, jadi mereka bisa tunggu di luar sementara dia masuk buat minta maaf. Yuga lalu masuk dan lari ke kamar Mikana, di mana dia menemukan Mikana lagi ganti baju. Tapi sementara Mikana langsung panik dan malu, Yuga tetap pasang muka datar dan bilang dia punya hal penting buat diomongin. Dia bilang ke Mikana kalau dia baru sadar selama ini sudah memperlakukan Mikana dengan tidak adil, karena terus berpikir Mikana sengaja menelantarkan Cecilia, padahal kenyataannya nggak begitu. Dia tahu maaf saja nggak cukup buat menebus kesalahannya, tapi dia berharap Mikana bisa memaafkannya, supaya mereka bisa kembali seperti dulu. Mikana lega banget karena Yuga nggak membencinya lagi. Tapi kemudian dia ingat kalau dia cuma pakai pakaian dalam. Dan dia bingung mana yang lebih parah. Fakta kalau Yuga nyelonong masuk saat dia ganti baju, atau fakta kalau Yuga sama sekali nggak bereaksi melihatnya. Pokoknya dia tetap marah soal itu. Jadi dia melampiaskan amarahnya ke Yuga. Di luar, Raven dan Yuki bisa melihat apa yang terjadi, tapi mereka nggak bisa bantu apa-apa. Jadi, mereka berdua membiarkan Yuga menerima nasibnya. Yuki akhirnya bebas buat pergi menemui Cecilia. Dan di jalan, dia melewati peramal tadi lagi. Tapi, dia masih mengira itu penipuan, jadi dia nggak berhenti buat mendengarkan. Si peramal nggak terima diabaikan 2 kali berturut-turut hari ini, tapi entah kenapa sepertinya nasib Yuki mulai membaik, jadi dia pasti baru saja melakukan perbuatan yang sangat baik.
Sedikit lebih jauh di jalan, Yoki bertemu pemilik toko kue tadi, dan dia baru tahu kalau sebagian besar kue yang dibeli Yoki tadi hancur nggak sengaja oleh adiknya. Jadi si pemilik toko ingin minta maaf soal itu. Yuki bilang itu bukan masalah besar, tapi si ibu pemilik toko tetap ingin menebus kesalahannya. Jadi dia menawarkan sekantong kue waru. Yuki lalu melanjutkan perjalanannya, tapi tiba-tiba dia dikepung oleh 3 pria berjas. Dan awalnya kelihatan kayak dia bakal kena masalah. Tapi ternyata orang-orang ini adalah pelayan pribadi dari bocah yang tadi. Dan mereka ingin membalas kebaikan Yuki dengan memberinya sekantong sate daging. Tak lama kemudian, Yoki akhirnya sampai di rumah Cecilia. Tapi Happiness agak ngambek karena Yoki telat banget. Dia masuk ke dalam buat akhirnya menemui Cecilia. Dan gadis itu senang banget melihatnya, karena sudah lama mereka nggak ketemu. Yuki bilang dia punya hadiah buat Cecilia, dan Cecilia berterima kasih. Tapi dia belum pernah lihat orang memasangkan kue dengan daging sebelumnya. Di luar itu, dia menawarkan buat menyeduh teh, supaya mereka bisa berbagi camilan sambil ngobrol. Tapi Yuki kaget mendengarnya, karena bikin teh biasanya tugas pelayan. Cecilia dengan bangga menjelaskan kalau dia baru saja minta Sofia mengajarinya beberapa keterampilan rumah tangga. Jadi sekarang dia tahu cara bikin teh yang benar. Dan dia bisa memasak tanpa bikin makanannya gosong 70% dari total percobaannya. Setelah beberapa menit ngobrol, Cecilia tahu soal Happiness dan Raven yang jadi teman, serta Yuki yang mulai kenal dengan Mikana dan Yuga. Tapi ngomong-ngomong soal 2 orang itu, tiba-tiba mereka mendengar suara Yuga memanggil Cecilia. Beberapa saat kemudian, Yuga menerobos masuk ke kamar Cecilia dan bilang dia punya banyak hal yang ingin dia minta maafkan. Tapi Mikana meninju dia sampai terpental dan bilang kalau Yuga terlalu memaksa. Cecilia nggak paham apa yang terjadi, dan Yuki juga sama kagetnya, karena dia nggak nyangka yang lain bakal muncul di sini tiba-tiba. Tapi mereka semua punya sesuatu yang ingin mereka minta maafkan. Mikana maju duluan dan bilang dia minta maaf karena sudah meninggalkan Cecilia waktu itu. Cecilia bilang ke mereka semua kalau itu nggak terlalu mengganggunya, karena bukan cuma nyawanya yang terancam saat itu. Lagi pula, yang lain harus menghadapi Raja Iblis sendirian, tanpa penyembuh buat mendukung mereka. Dan ternyata, begitu Raja Iblis dikalahkan, Mikana adalah orang pertama yang lari balik buat memastikan Cecilia baik-baik saja. Disusul tak lama kemudian oleh Yuga dan Raven. Fakta kalau mereka semua lari kembali buat mencoba menolongnya, meskipun sudah kelelahan dari pertempuran, menunjukkan pada Cecilia kalau mereka masih peduli padanya, dan memang nggak ada pilihan lain saat itu. Jadi Cecilia sama sekali nggak bisa menyalahkan mereka atas pilihan yang mereka buat. Yang penting sekarang adalah semua orang selamat, jadi nggak perlu merasa bersalah atas apa yang terjadi. Di hari yang sama, Yuki dan Cecilia sedang jalan-jalan di luar, dan Cecilia bertanya apa Yuki ada andil dalam kejadian teman-temannya yang minta maaf tadi. Tiba-tiba, Yuki mengakui kalau dia memberi mereka sedikit dorongan ke arah yang benar, karena seluruh masalah ini sebenarnya agak salah dia juga dari awal, dan Cecilia berterima kasih karena teman-temannya akhirnya bersatu kembali. Ini terasa seperti kesempatan yang sempurna. Jadi Yuki bilang ke Cecilia dia punya hadiah buatnya, dan mengambil kalung yang sudah dia beli. Dia bertanya apa Cecilia mau menerimanya, dan Cecilia dengan gembira bilang dia akan menyimpannya selamanya, yang bikin Yuki lega banget, karena dia nggak tahu harus ngapain kalau Cecilia menolaknya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu, dan di suatu pagi yang cerah, Yuki dapat kesempatan emas seumur hidup buat nemenin Cecilia ke salah satu lokasi dinas luarnya. Tapi ya, namanya juga nasib sial, nggak ada rencana Yuki yang bisa jalan mulus. Masalah kali ini datang dari Jaik, anak buahnya yang reseh, yang maksa ikut campur urusan mereka dan berhasil ngerayu Cecilia supaya ngeberihin dia gabung. Pas Yuki lagi bosan banget di dalam kereta kuda, Jaik malah kelihatan girang bukan main. Dia bilang kalau ini sebenarnya pengalaman pertama dia naik kereta kuda seumur hidupnya. Tapi Yuki langsung nyemprot dia biar nggak usah kegeeran. Soalnya mereka bukan lagi mau liburan asik-asikan, tapi nemenin Cecilia kerja. Cecilia senyum dan makasih karena mereka udah mau ikut, tapi mukanya mulai kelihatan pucat kayak orang mau muntah. Yuki langsung panik dan nanya keadaannya. Cecilia jawab dengan lembut kalau dia baik-baik aja. Masalah utamanya cuma dia lagi kena mabuk perjalanan. Yuki ngusulin buat istirahat sebentar sebelum lanjut jalan. Tapi Jaik punya ide yang lebih brilian. Dia ngasih Cecilia sebuah ramuan. Katanya sih itu obat rahasia racikan para piksi yang ampuh buat ngatasin masalah ginian. Cecilia nerima dengan senang hati dan langsung negak tuh obat. Ajaibnya, rasa mualnya benar-benar hilang total. Cecilia berterima kasih ke Jake soal obat itu, sementara Jake langsung masang muka songong ke arah Yuki, seolah nanya apa bosnya itu sekarang senang dia ikut serta. Yuki nyoba nyingkirin dia, tapi Cecilia malah ketawa dan bilang kalau dia seneng banget ditemenin 2 cowok ini ekspedisi, soalnya bikin dia jadi jauh lebih percaya diri. Gak lama kemudian, mereka nyampe di desa tempat wabah penyakit udah merajalela beberapa waktu terakhir. Cecilia sadar kalau desa ini suasananya tenang banget, tapi sayangnya sepi parah dan nyaris gak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka ketemu sama seorang kakek tua yang langsung ngenalin Cecilia dan nyapa dia. Si kakek bilang dia nggak nyangka Cecilia bakal datang buat nolongin desa mereka.
Cecilia balas nyapa dan ngenalin Yuki sama Jaik sebagai temennya yang juga penyihir hebat dan bakal bantu para warga. Si kakek tua bawa mereka ke gereja, tempat di mana mereka nemuin sebagian besar warga yang sakit dan terluka, cuma bisa pasrah sama dewa mereka yang sebenarnya udah lama mati. Yuki ngeliat Cecilia bener-bener tulus banget nolongin warga yang malang ini, jadi dia pun ikut turun tangan ngelakuin bagiannya. Si kakek tua muncul lagi dan makasih ke Yuki karena udah bantuin. Pas Yuki nanya apa udah ada korban jiwa sejauh ini, si kakek jawab kalau harusnya mereka semua udah mati beberapa hari yang lalu pas sekawanan bandit tiba-tiba nyerang desa. Tapi terus ada cowok misterius muncul entah dari mana, ngehajar para bandit, terus ngilang gitu aja. Yuki jadi mikir jangan-jangan itu cuma perang antar geng bandit. Pas dia lihat Cecilia kelihatan capek banget, meskipun cewek itu berusaha sok kuat dan senyum ke setiap warga. Yuki nyamperin dan nyaranin buat istirahat bentar, tapi Cecilia nolak. Dia ngaku kalau dia baik-baik aja dan mau lanjut bantu lagi. Akhirnya, Yuki ngambil keputusan tegas. Dia bikin Cecilia pingsan pakai salah satu mantra sihirnya. Warga desa langsung panik, tapi Yuki gendong Cecilia dan bilang kalau dia cuma kecapekan dan butuh tidur. Pas Cecilia buka mata lagi, dia udah ada di dalam kamar bareng Jaik dan Yuki yang lagi nungguin dia. Cecilia langsung sadar kalau Yuki pasti yang bikin dia pingsan. Terus dia marahin Yuki kalau harusnya dia ngehargain keputusan orang lain, bukan malah ngelakuin apa yang menurut dia terbaik. Ini kedengaran kayak jenis pertengkaran yang males banget gue alamin sama pacar. Tapi Yuki nanganinnya dengan jago dan nyuruh dia diam demi kebaikannya sendiri, walau alasannya agak nyeleneh. Cecilia akhirnya setuju, tapi minta Yuki jangan ngelakuin itu lagi tanpa izin. Yuki janji nggak bakal ngulangin dan ngasih tahu kalau dia bisa tenang. Soalnya mereka udah nyemburin semua warga desa. Cecilia senyum manis banget ke mereka dan berterima kasih atas semua bantuannya. Sebelum Yuki bisa manfaatin momen itu buat modus, si kakek tua malah nongol lagi dan ganggu suasana. Kali ini si kakek minta tolong Cecilia buat ngecek cewek bernama Tiel yang tinggal di pinggiran desa dan udah sakit lumayan lama. Yuki nanya apa dia terluka pas serangan bandit, tapi si kakek geleng kepala. Katanya Tiel lagi nggak ada di tempat pas kejadian itu. Cecilia, dasar emang orang baik, langsung setuju nemenin kakek itu ke tempat Tiel. Mereka nyampe di rumah cewek itu pas matahari mulai terbenam dan masuk ke dalam pondok mungil yang ternyata dalamnya lebih gede dari gabungan 5 apartemen di New York. Cecilia ngenalin diri dan nanya keadaan Tiel. Tapi baru aja Tiel mau jawab, dia malah kena serangan batuk parah. Yuki langsung nyuruh Jaik pakai ramuan sihirnya, dan gak lama kemudian Tiel mulai ngerasa baikan. Tiel langsung berterima kasih ke Jaik soal obatnya, malah bilang kalau Jaik pasti dikirim langsung sama Dewa Pelindung. Yuki bingung ini anak ngomongin apaan, dan Tiel kaget pas tahu mereka belum lihat patung yang ada di luar. Yuki bingung, tapi Tiel lanjut cerita kalau suatu hari segerombolan bandit nyerang desa. Dia selamat dari serangan itu cuma karena dia lagi pergi ngasih persembahan ke patung itu. Dan menurut dia, itu cara Dewa Pelindung nyelamatin nyawanya. Yuki sama Jack mikir itu paling cuma kebetulan doang. Tapi Tiel bales kalau pernah satu kali pas dia pulang ke rumah dalam gelap, dia dikepung sekawanan serigala dan pasti bakal mati. Tapi Dewa Pelindung nyamber serigala itu pakai petir hitam ajaib dan nyelamatin dia. Ini bikin Yuki penasaran dan dia minta Tiel nganterin mereka ke patung itu. Gak lama kemudian, mereka akhirnya nyampe di depan patung yang jelas banget bukan patung dewa, tapi patung iblis. Tiel defensif banget dan ngeklaim kalau Dewa Pelindung itu bukan iblis. Tiba-tiba dia batuk-batuk lagi, jadi Cecilia mutusin lebih baik dia bawa Tiel balik ke pondok. Yuki sama, Jaek tetap di sana buat ngeliat patung itu lebih dekat. Dan Yuki komentar kalau patung itu mirip banget sama gargoyle di kastil Raja Iblis. Tiba-tiba patung itu jadi hidup dan nyerang mereka. Untungnya mereka berdua berhasil ngehindar dan mastiin kalau patung itu emang beneran makhluk iblis. Jack langsung beraksi. Dia nendang muka si iblis, terus ngunci tangannya pakai teknik kuncian, nunggu perintah selanjutnya dari Yuki. Jack udah ngeluarin pisaunya, siap buat bunuh si iblis, tapi Yuki nyuruh dia nahan dulu karena dia pengen ngajak ngobrol iblis itu. Pas sudah dilepasin, si iblis nanya, kenapa mereka nggak bunuh dia? Dan Yuki ngingetin kalau dia duluan yang nyerang. Iblis itu minta maaf dan ngaku kalau dia diciptain buat ngejaga kuil tertentu yang jauh dari sini. Tapi suatu hari kuil itu dijarah dan dia ikut dicuri barang-barang lain. Kelompok bandit yang sama kemudian mutusin buat nyerang desa yang gak berdosa ini. Jadi dia mutusin buat nurunin hukuman ilahi ke mereka dan ngehancurin para bandit itu. Sejak hari itu, warga desa nganggap dia sebagai Dewa Pelindung. Tapi itu udah lama banget. Dan hampir semua orang di desa pelan-pelan lupa sama dia. Kecuali cewek itu, yang rajin ngunjungin dia, gak peduli apapun yang terjadi. Tiel selalu bersihin area sekitar situ, dan si iblis mastiin gak ada satupun yang nyakitin dia. Dia bahkan nyegah Tiel buat balik ke desa hari itu pas bandit lagi nyerang. Yuki mulai paham dan nanya apa dia punya niat jahat ke manusia di desa. Si iblis bilang dia sebenarnya gak peduli sama warga desa lain.
dan nggak niat ikut campur urusan mereka. Tapi dia bakal mastiin Tiel aman dari bahaya apapun. Yuki mutusin kalau nggak ada alasan buat nyingkirin iblis itu. Terus dia lanjut jalan. Sebelum itu dia nyuruh Jaik pergi buat ngerjain tugas khusus. Ini bikin dia jadi berduaan doang sama Cecilia di malam terang bulan. Jalan bareng ngelewatin hutan yang indah. Yuki bilang ke Cecilia kalau iblis itu harusnya nggak bakal bikin masalah buat siapapun. Jadi mending dibiarin aja. Dan Cecilia setuju. Tiba-tiba, Yuki jadi kehabisan kata-kata pas ngelihat Cecilia yang kelihatan cantik banget di bawah sinar bulan sambil tersenyum. Pas lagi jalan, Cecilia kesandung dahan pohon, tapi Yuki sigap nangkap dia dan nyelamatin dia biar nggak jatuh. Tegang banget suasananya. Tapi karena ini tontonan remaja 13 tahun ke atas, kita nggak bisa ngarep banyak, jadi lanjut aja. Pas mereka balik ke desa, pas banget segerombolan bandit nyerang lagi. Yuki sama Cecilia berhasil nyampe buat perkuat pertahanan. Tapi Yuki nyuruh Jaik yang masih ngantuk buat maju duluan, dan ngurusin para bandit terserah dia mau gimana. Jaik nguap lebar banget sebelum lompat maju, terus ngehajar abis 2 bandit pertama dan nebas leher 2 bandit lainnya. Cecilia kaget lihat Jaik beraksi, dia nggak nyangka Jaik sekuat itu. Tapi Yuki bilang kalau Jaik itu anak buahnya, jadi jelaslah dia pasti kuat. Habis itu, Yuki mutusin buat terjun ke pertempuran sendiri, sementara Cecilia bantu support. Dia pakai salah satu kemampuannya, ngebanting 7 bandit sekaligus, sambil nangkis serangan bandit lain yang nyoba nyerang diam-diam. Si bandit shock tapi langsung mental dalam sekejap. Tiba-tiba Yuki ngerasa ada yang ngedap-ngedap dari belakang, dan langsung ngehajar bandit yang mau nyergap Cecilia dari belakang. Cecilia makasih atas bantuannya. Tapi tiba-tiba mereka lihat Asep ngepul dari hutan, tepat di tempat Dewa Pelindung tadi berada. Yuki merintahin Jaik buat pergi ngecek, dan Jaik langsung cabut buat investigasi. Gelombang bandit lain nyamperin Yuki. Mereka terlalu percaya diri, tapi Yuki bilang dia nggak perlu mikir keras buat ngalahin mereka. Dia cuma pakai salah satu sihir anginnya, nangkep mereka dalam tornado sebelum mengikat mereka jadi satu pakai tali. Yuki mulai agak khawatir karena Jaik belum balik juga, jadi dia masuk ke hutan bareng Cecilia buat ngecek keadaan. Di sana mereka menemui pemandangan mengerikan. Tiel lagi nangis di atas iblis yang sayapnya udah ditebas, sementara cowok berbaju merah hitam lagi nyekek leher Jaik. Cowok itu nendang Jaik sampai mental. Cecilia langsung lari nyamperin Jaik buat mastiin dia nggak apa-apa. Sementara Yuki bingung, siapa sih orang ini yang bisa ngalahin Jaik segampang itu. Cecilia bilang ke Yuki buat hati-hati, karena cowok itu namanya Mirror, pahlawan dari Kekaisaran Galis. Yuki agak kaget, soalnya dia nggak nyangka ada lebih dari satu pahlawan di dunia ini. Mirror senyum sinis ke mereka, dan nyuruh mereka minggir dari jalannya. Pas Mirror mulai jalan buat ngabisin si gargoyle, Yuki nembakin sihir petirnya ke dia. Tapi aneh banget, pedang Mirror kayak nyerap semua sihir itu dan bikin dia nggak lecet sedikit pun. Dia ngungkapin kalau pedangnya itu bernama Magic Eater yang bisa menetralisir serangan sihir apapun, dan alasan dia nyerang dan ngejarah desa ini adalah buat mancing perang antara 2 kerajaan. Abis ngomong gitu, dia nembas lengannya si iblis juga. Sementara Tiel mohon-mohon biar dia berhenti, Yuki mulai nembakin serangan sihir satu persatu, tapi nggak ada yang mempan. Mirror terus jalan santai ke arah Yuki yang nyoba pakai salah satu serangan terkuatnya. Tapi pas debu hilang, mereka lihat Mirror masih berdiri di sana, dengan senyum ngeremehin di wajahnya. Yuki entah kenapa, nggak berhenti dan malah terus mompa sihir ke arah Mirror. Tiba-tiba, pedang itu mulai retak. Yuki senyum dan bilang kalau pada akhirnya itu cuma pedang buatan manusia yang cuma bisa nampung energi sihir dalam jumlah terbatas. Dia naikin output sihirnya makin gila lagi dan ngehancurin pedang itu sampai berkeping-keping. Mirror melongo kaget, tapi masalah dia baru aja dimulai karena Yuki mendaratkan pukulan telak ke mukanya sampai dia pingsan. Tapi ternyata si pahlawan lebih tangguh dari kelihatannya. Mirror bangun dan nembakin sinar sihir ke arah gargoyle, tapi Tiel malah nekat nahan serangan itu dan kena luka kritis. Sebelum Yuki bisa ngapa-ngapain, si pahlawan make hujan panas sihir yang berhasil ditangkis Yuki, tapi Mirror kabur. Ini bikin Yuki marah banget sampai dia hilang kendali dan berubah jadi wujud iblis sejati. Dia ngejar Mirror nembus hutan dan ngehajar dia abis-abisan pakai pukulan dan tendangan sampai Mirror setengah mati. Abis itu dia ngelempar si pahlawan ke danau dan balik ke desa. Dia ngeliat Cecilia nungguin dia di luar dan berterima kasih buat semua yang udah dia lakuin buat mereka sampai sekarang. Untungnya, Tiel akhirnya pulih dari luka-lukanya dan mohon buat dibawa ke ibu kota biar bisa cari obat penyembuh total. Buat nolongin dewa pelindungnya, Cecilia punya ide buat mempekerjakan Tiel jadi salah satu pelayannya dan bawa si iblis itu dengan nyamarin dia sebagai patung Buddha buat nyembunyiin dia sementara waktu, berharap semuanya nggak berakhir buruk. Beberapa hari berlalu, dan Tiel terlihat sangat bahagia dengan pekerjaannya sebagai pelayan di kediaman Cecilia. Dia bersenandung riang sambil membersihkan debu di sekitar si gargoyle, yang sekarang menyamar menjadi patung Buddha.
Sang iblis memberitahunya kalau dia tidak perlu bersih-bersih di sekitarnya setiap hari, tapi Tiel bilang dia suka bekerja seperti ini, dan bertanya apakah si Gargoyle tahu di mana Yuki berada. Gargoyle itu menjawab kalau Yuki sedang pergi bersama Cecilia ke istana, yang ternyata menjadi kabar baru bagi Tiel. Kembali ke istana, Yuki dan Cecilia sama-sama berlutut dengan satu kaki di tanah, sementara salah satu penjaga wanita mengumumkan bahwa mereka sedang berada di hadapan Kaisar Dar dari kerajaan ini. Dar terlihat seperti orang yang sangat kaku dan jaim, karena dia langsung memberitahu mereka bahwa alasan pemanggilan ini berkaitan dengan insiden di desa yang diserang oleh para pandit. Yuki tersenyum dan membatin bahwa semua raja sepertinya penuh omong kosong, tidak peduli apakah itu manusia atau raja iblis. Namun yang mengejutkan, tiba-tiba sang raja melepaskan karakter sok kerasnya, mengaku kalau dia terdengar menyebalkan jika bicara begitu, dan bilang dia akan bicara santai saja mulai sekarang. Penjaga bernama Sylvia langsung menegurnya agar tidak bicara sembarangan dan tetap menjaga wibawa seorang raja. Dan keduanya mulai berdebat satu sama lain tentang bagaimana seharusnya mereka berbicara. Yuki sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, jadi dia memilih tutup mulut. Tak lama kemudian, sang raja kembali memusatkan perhatian pada mereka, mengklaim bahwa dia telah mengetahui kalau desa itu diserang oleh sekelompok bandit. Lalu pahlawan Miller dari Kekaisaran Galia berhasil mengusir mereka dan menyelamatkan desa dari kerusakan besar. Dia menyatakan bahwa mereka pasti akan mendapatkan hadiah atas perbuatan baik mereka, tetapi Cecilia menjawab bahwa dia hanya melakukan apa yang benar dan tidak memerlukan imbalan apapun. Jelas sekali, Tuan Putri Kaya Raya ini tidak menginginkan hadiah. Tapi bagaimana dengan nasib Yuki yang malang, yang sebenarnya melakukan semua pekerjaan itu sendirian, sementara Cecilia yang kelelahan malah beristirahat? Sang raja kemudian menoleh ke arah Yuki dan bertanya, hadiah apa yang pantas untuknya? Yuki memutuskan untuk bermain taktik jangka panjang dan memberitahu raja bahwa bahkan seorang raja pun tidak bisa mengabulkan apa yang benar-benar dia inginkan. Sang raja langsung penasaran dan bertanya, apa sebenarnya yang dia inginkan? Dia bertanya, apakah Yuki menginginkan uang? Tetapi Yuki menggelengkan kepalanya. Sang raja bertanya apakah dia menginginkan harem untuk dirinya sendiri, tetapi Yuki menggelengkan kepalanya sekali lagi. Akhirnya, sang raja bertanya apakah dia menginginkan takhta kerajaan itu sendiri, tetapi Yuki menggelengkan kepala untuk ketiga kalinya, mengklaim bahwa hal yang dia inginkan lebih dari segalanya adalah cinta dari Cecilia. Sylvia terkejut sementara Cecilia merona, tetapi sang raja hanya tertawa, mengakui bahwa dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa soal itu. Di kemudian hari, begitu mereka kembali ke mansion, Yuki bersujud dengan kepala di tanah memohon pengampunan dari Cecilia, sementara gadis itu memarahinya, mengatakan bahwa ruang raja bukanlah tempat untuk menyatakan cinta pada seseorang. Yuki meminta maaf sekali lagi, memohon agar Cecilia tidak marah padanya. Sementara ibu Cecilia, yang juga duduk di sana, tertawa melihat tingkah pola cinta anak muda dan memutuskan untuk ikut campur. Untuk membuat suasana makin menarik, ibunya menyatakan karena Yuki membuat kesalahan, dia harus membayarnya. Dan sebagai hukuman, dia tidak boleh bertemu dengan Cecilia selama 1 bulan penuh. Yuki tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tapi di saat yang sama, bahkan Cecilia pun merasa putus asa, karena dia tidak ingin berjauhan dari Yuki dan berpikir kalau hukuman itu sedikit berlebihan. Ibunya tertawa sekali lagi dan memutuskan kalau begitu, mereka tidak akan bertemu selama setengah bulan saja. Dengan keputusan itu, dia memanggil Harpy, yang tanpa pikir panjang langsung mencengkram tengkuk Yuki dan membawanya keluar. Namun, saat berjalan melewati lorong, dia berhenti sejenak dan menyuruh mantan kaptennya untuk melihat keluar jendela ke arah Jake. Yuki mengikuti arah pandangannya dan menemukan Jake sedang duduk sendirian di taman, terlihat sangat sedih. Harpy memberitahunya bahwa sejak insiden di desa, Jake bahkan tidak mau bermain dengannya dan selalu murung. Yuki menyadari bahwa Jake mungkin menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya, karena dia tidak mampu melindungi Tiel dan si Gargoyle saat Miller menyerang mereka. Harpy kemudian melanjutkan tugasnya dan membawa Yuki kembali ke kamarnya di penginapan, di mana mereka menemukan si iblis Gargoyle dan Tiel sedang berbicara satu sama lain. Gargoyle memberitahu Tiel bahwa dia harus menjaga dirinya sendiri, dan bahkan Harpy berpendapat bahwa Tiel sebaiknya kembali ke mansion sekarang. Jadi mereka berdua kembali, meninggalkan Yuki dan si Gargoyle. Yuki menceritakan kepada si iblis tentang semua yang terjadi hari ini, tetapi iblis itu tidak banyak membantu, mengklaim bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan, dan Yuki sebaiknya menunggu saja sampai waktunya habis. Yuki memutuskan untuk mencari opsi yang lebih baik dan pergi menemui Clayman, memintanya untuk memberikan pekerjaan sebanyak mungkin agar dia bisa menjadi pantas untuk Cecilia dalam arti yang sebenarnya. Setengah bulan berlalu, di mana Yuki terus mengambil satu misi demi misi dengan harapan menjadi petualang yang lebih baik, dan akhirnya pada hari ke-15 dia kembali dengan bahagia, siap untuk akhirnya bisa bertemu dengan Cecilia lagi. Namun, si Gargoyle menghentikan langkahnya, mengatakan bahwa dia ingin bicara dengannya.
Yuki bingung, tetapi tiba-tiba gargoyle itu berubah kembali menjadi wujud iblis aslinya, dan Yuki langsung menyadari masalahnya. Tubuh iblis itu mulai hancur, karena serangan Miller ternyata jauh lebih kuat dan mematikan daripada yang mereka duga awalnya. Yuki bertanya kenapa dia tidak memberitahunya lebih awal, tapi si iblis menjawab itu tidak akan ada gunanya, karena tidak ada cara bagi mereka untuk menghentikan ini. Dia yakin mungkin dia hanya punya sisa waktu beberapa hari lagi sampai dia benar-benar hancur, dan menyuruh Yuki untuk menjaga Tiel dengan segala cara. Dia memberitahu Yuki bahwa Tiel masih sangat sakit dan bisa ambruk kapan saja. Yuki terkejut mendengarnya, karena Jack sudah memberinya ramuan khusus, dan ramuan buatannya biasanya sangat ajaib dalam kemampuan penyembuhannya. Namun si iblis memberitahunya bahwa dia telah mengawasi Tiel sejak masa kecilnya, dan dia tahu ada sesuatu yang salah selama beberapa minggu ini. Dia mengklaim bahwa begitu dia hancur, Tiel akan benar-benar sendirian dan tidak akan mampu bertahan. Yuki berjanji bahwa dia akan menjaga Tiel apapun yang terjadi. Iblis itu tersenyum, mengatakan bahwa sekarang dia bisa beristirahat dengan tenang, mengetahui bahwa garis itu ada di tangan yang baik. Tetapi Yuki menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir, karena dia akan mencari cara untuk membuatnya tetap hidup juga. Iblis itu mengklaim tidak ada cara untuk mengatasi kondisinya, tetapi Yuki bersikeras bahwa dia sangat berguna sebagai dekorasi ruangan, jadi dia akan mencari cara untuk membuatnya tetap hidup. Yuki segera pergi menemui Duke dan menceritakan masalah si iblis. Dan karena Duke sudah menjadi iblis umur hidupnya, dia tahu solusinya dan menyuruh Yuki untuk memberi makan gargoyle itu dengan Magicite yang seharusnya bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Tapi sebelum dia bisa menjelaskan proses lengkapnya, Yuki sudah berlari pergi sambil berterima kasih, padahal dia bahkan tidak tahu di mana harus mencari Magicite tersebut. Namun, sebelum dia sempat memikirkannya, dia melihat Cecilia berlari ke arahnya dengan wajah khawatir dan menyuruh Yuki untuk segera ikut dengannya karena kondisi Tiel memburuk. Mereka segera berlari kembali ke mansion dan menemukan Jack sedang bekerja tanpa lelah meracik ramuannya, tetapi dia memberitahu Yuki bahwa situasinya tidak terlihat baik karena apapun yang dia lakukan, demamnya tidak mau turun. Dia mengklaim bahwa dia mencoba menunda hal yang tak terelakkan, tetapi mereka perlu melakukan sesuatu segera jika ingin menyelamatkan nyawanya. Dia menyuruh Yuki untuk mencarikan dia beberapa tanaman herbal yang dia butuhkan untuk obat. Yuki tidak tahu di mana menemukan tanaman herbal yang dimaksud, jadi Cecilia menawarkan diri untuk pergi bersamanya. Mereka segera menuju ke serikat pedagang, tetapi sayangnya, stok tanaman herbal dan Magicite sedang kosong. Pedagang itu mengklaim bahwa sedang ada kelangkaan, jadi orang-orang menggunakan Magicite sebagai pengganti. Yuki merasa tersesat. Dia tidak tahu harus berbuat apa, karena jika dia tidak menemukan Magicite dan rumput Twilight, dia akan kehilangan Tiel dan juga iblis yang ada di kamarnya. Tepat saat itu, Clayman mendekatinya dan bertanya tentang sebuah misi. Yuki menjawab bahwa dia belum siap untuk misi saat ini. Tetapi Clayman menyuruhnya untuk mendengarkan dulu, baru bicara. Dia menjelaskan bahwa misinya adalah menyingkirkan monster dari gua Magicite, dan karena energi sihir berkumpul di gua itu, mereka pasti akan menemukan rumput Twilight juga di sana, yang membuat Yuki senang. Clayman setuju untuk pergi bersama mereka ke lokasi tersebut, dan bahkan Sofia bergabung dalam ekspedisi itu, karena dia tidak bisa tinggal diam saat salah satu pelayannya sakit. Menjelang malam tiba, mereka sampai di desa terdekat. Dan Clayman memutuskan bahwa mereka akan menginap malam ini dan menuju ke gua besok pagi. Yuki terkejut dan ingin pergi saat itu juga, tetapi Clayman menyuruhnya untuk tenang, karena monster lain juga aktif di malam hari, dan mereka tidak ingin membuat pekerjaan mereka lebih sulit dari yang seharusnya. Terlebih lagi, monster ini adalah pemakan batu bermutasi, yang menjadi sangat kuat setelah memakan banyak Magicite. Dan sekarang serangan sihir tidak terlalu mempan lagi padanya. Selain itu, Clayman memberitahu mereka bahwa orang yang menyetujui perburuan ini menginginkan monsternya ditangkap hidup-hidup, jadi mereka perlu memikirkan caranya. Keesokan paginya, mereka bersiap-siap pagi-pagi sekali dan menuju ke dalam gua. Tak lama kemudian, mereka berhadapan muka dengan monster pemakan batu yang sedang mengunyah kristal Magicite, seolah-olah sedang mengemil biskuit renyah. Saat monster itu melihat para penyusup, dia melemparkan bongkahan batu ke arah mereka. Yuki menyelamatkan Cecilia agar tidak hancur tertimpa salah satu batu, sementara Sofia menghancurkan batu yang diarahkan padanya dengan satu tendangan, dan Clayman menggunakan keterampilan sihir aneh untuk mengatasi batu yang dilemparkan padanya. Yuki segera mencoba membalas dan menggunakan serangan sihir ofensif padanya, tetapi monster itu sama sekali tidak terluka. Clayman menyuruhnya berhati-hati karena mereka perlu menangkap iblis itu hidup-hidup, jadi dia menggunakan serangan pengunci bumi miliknya, yang menyebabkan si pemakan batu terjebak. Sementara Cecilia menggunakan mantra rantai sucinya untuk mengunci monster itu di tempat. Namun semua itu sia-sia, karena monster itu berhasil menembus rantai dan menghancurkan bebatuan di sekitarnya untuk membebaskan diri. Sekali lagi, Clayman menyusun rencana untuk menghancurkan monster itu dari dalam keluar.
Dia mengusulkan agar dia menggunakan sihir bayangannya untuk membuat penghalang di sekitar Sofia yang bisa masuk ke dalam mulut monster dan membunuhnya dari dalam. Cecilia khawatir, tetapi Sofia menyuruhnya untuk tidak cemas. Karena dia ahli dalam pertempuran jarak dekat. Yuki memutuskan untuk mulai beraksi dan menciptakan sangkar es di sekitar monster itu, yang diikuti oleh rantai suci milik Cecilia. Sofia segera diselimuti oleh sihir bayangan dan melompat ke dalam mulut monster itu, menghilang di dalamnya. Monster itu menyadari ada yang tidak beres dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari ikatan. Tetapi baik Yuki maupun Cecilia terus mengeluarkan kemampuan mereka untuk menahannya. Namun monster itu punya satu kartu as lagi. Dia mengeluarkan segerombolan iblis batu kecil yang juga kebal terhadap kerusakan sihir. Menyadari hal ini, Yuki mulai meninju monster-monster itu habis-habisan, menghancurkan mereka satu persatu. Sementara Cecilia berjuang untuk menahan si pemakan batu raksasa. Tak lama kemudian, Cecilia goyah dan terdorong ke tanah, sementara monster itu menjulang di atasnya dengan mengancam. Tapi sebelum monster itu bisa menghabisinya, dia jatuh ke tanah dan Sofia muncul dari dalam, sukses menghancurkan monster itu dari dalam tubuhnya. Clayman segera memeluknya dan menyuruh Cecilia serta Yuki untuk mengambil rumput Twilight. Mereka segera berlari lebih dalam ke gua dan menemukan rumput Twilight. Tetapi begitu Yuki bicara soal kembali pulang, Clayman menyuruh mereka untuk menginap semalam, karena perjalanan di malam hari bisa sangat berbahaya. Namun Yuki mengkhawatirkan Teal dan memutuskan untuk menyelinap pergi di tengah malam. Tetapi Cecilia sudah tahu dia akan melakukan hal seperti ini. Karena Yuki sebenarnya bisa terbang, jadi dia menyerahkan tanaman herbal itu padanya. Setelah itu, Yuki memunculkan kembali tanduk dan sayapnya sebelum terbang ke langit untuk bergegas kembali ke Teal dan si gargoyle. Dia menyerahkan tanaman herbal itu kepada Jake dan bergegas kembali ke kamarnya, memaksa kristal Magicite masuk ke kerongkongan gargoyle. Seketika, lengan iblis itu tumbuh kembali dan dia merasakan aliran energi di dalam dirinya sebelum dia meninggalkan ruangan dan langsung menuju ke tempat Teal. Dia masuk ke kamar tidur Teal secara diam-diam dan menemukannya sedang tertidur lelap. Tapi si burung ini malah membangunkannya hanya untuk memberitahu bahwa dia akan baik-baik saja sekarang. Karena sangat kelelahan, Yuki terbang kembali ke desa tempat perkemahan untuk memastikan tidak ada yang tahu tentang identitas aslinya, membuat dirinya sendiri kehabisan tenaga, tetapi dia mendapat hadiah dengan bisa tidur di pangkuan Cecilia yang luar biasa nyaman.